Swastiastu, perkenalkan nama saya Diah Iswitari dari PSSKPD, selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 34 Interprofessional Education 2. Judul dari student project kami adalah peran masing-masing prodi dalam kolaborasi IPE yang difasilitasi oleh Dr. Egusti Ayusri Darmayani. Berikut adalah outline dari student project kami, di mana kami akan membahas pengertian IPE, pentingnya kolaborasi antar prodi dalam IPE, peran program studi pendidikan dokter gigi, dokter, kesehatan masyarakat, psikologi, keperawatan, farmasi, dan juga fisioterapi. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 34. Perkenalkan, saya Christopher Yongasa dari program studi pendidikan dokter. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian interprofessional education. Interprofessional education yaitu suatu pendekatan kritis untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki angkatan kerja kesehatan di mana kerjasama tim dan kolaborasi adalah kompetensi penting. Menurut WHO, interprofessional education terjadi saat dua atau lebih individu dari profesi yang berbeda saling berbagi pengetahuan dan keterampilan serta belajar satu sama lain yang bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayuratih Hendra Putri, NIM 174 dari Pendidikan Dokter. Akan menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi antar prodi dalam IPE. Kompleks tantangan yang akan dihadapi oleh tenaga kesehatan menyebabkan IPE direkomendasikan sebagai fondasi dasar untuk mendorong kerjasama antar profesi kesehatan dan tim pelayanan kesehatan. Buruknya komunikasi dan pemahaman di dalam tim menyebabkan kesalahan yang dapat membahayakan patient safety. Kolaborasi tim kesehatan adalah hubungan kerja yang memiliki tanggung jawab bersama dengan penyedia layanan kesehatan lain dalam pemberian asuhan ke pasien. Kolaborasi tim kesehatan terdiri dari berbagai profesi seperti dari dokter, psikiater, perawat, ahli gizi, farmasi, dari pendidik, dan juga dengan pekerja sosial yang ada dalam lingkungan kesehatan tersebut. Tujuan utama dari kolaborasi kesehatan adalah memberikan pelayanan yang tepat oleh tim yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Yuki Dewi Utami dari Prodi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kolaborasi antar prodi dalam IPE. Yang pertama yaitu tujuannya untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Yang kedua untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam tim. Yang ketiga untuk meningkatkan rasa saling menghargai antar tenaga kesehatan. Yang keempat untuk mengurangi overlapping pekerjaan. Yang kelima untuk mempercepat pemberian layanan kesehatan. Dan yang terakhir untuk melayani pasien dengan lebih berkualitas. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani dengan NIM Mahir 035 dari program studi pendidikan dokter gigi. Jadi salah satu tenaga kesehatan yang tergabung dalam IPE yaitu dokter gigi juga harus mampu untuk membuka diri dalam hal belajar bersama dengan teman sejawat lainnya dari sisi keilmuan yang berbeda untuk mendapatkan hasil terapi yang efektif. Jadi peran program studi pendidikan dokter gigi dalam kolaborasi IPE tidak hanya terbatas dalam rongga mulut dan giginya saja, namun harus memahami penting bagaimana hubungan antara setiap penyakit. Jadi peran mahasiswa dokter gigi tidak hanya terbatas dari mendiagnosa masalah mulut dan giginya saja, namun harus memahami penting bagaimana kondisi keseluruhan dari pasien. Contohnya terkait gigi yaitu kasus HIV positif, perlu penanganan dari dokter umum untuk mengetahui bagaimana tanda-tanda umum dan pola penyakit agar dapat teramati secara medis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Diah Iswitari dari PSSKPD. Jadi masing-masing dari program studi memiliki peran tersendiri. Dan di sini peran dari program studi pendidikan dokter berlandaskan kriteria 5-star doctor, yakni care provider, decision maker, communicator, community leader, dan juga manager. Care provider merupakan ketika seorang dokter mampu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Kemudian sebagai decision maker, maka seorang dokter harus mampu mengambil keputusan terbaik menyangkut pelayanan kesehatan pasien dengan segala aspek pertimbangan yang ada. Dengan keputusan yang telah dibuat, maka seorang dokter harus mampu menyampaikan alasan di balik keputusan tersebut kepada sejawat tenaga medis lainnya dan juga kepada pasien maupun keluarga dari pasien agar terhindar dari miskomunikasi. Dengan terhindar dari miskomunikasi tersebut, maka kriteria sebagai community leader juga terpenuhi, di mana dokter mampu memposisikan diri agar dipercaya oleh masyarakat. Terakhir, tidak lupa bahwa dokter tidak dapat bekerja sendiri, maka dokter harus mampu bekerja dengan harmonis dengan sejawat-sejawat lainnya dan melakoni peran sebagai manajer. Perkenalkan, nama saya Niputu Ringgedara Sonidia dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 19025611082. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit
Apa itu program studi kesehatan masyarakat? Jadi, kesehatan masyarakat adalah ilmu dalam mencegah penyakit, memperpanjang hidup, serta meningkatkan derajat kesehatan baik individu maupun kesehatan masyarakat. Dengan ilmu ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisir dirinya sendiri sehingga dapat terwujudnya pencegahan penyakit menular, sanitasi lingkungan yang membaik, serta juga pengorganisasian manajemen pelayanan kesehatan dan juga pengobatan. Perkenalkan, nama saya Fatwa Windu Kirana dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan NIM 190256180. Saya akan menjelaskan tentang peran kesehatan masyarakat dalam interprofessional education. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam interprofessional education, di mana Kesmas berperan dalam memberikan pandangan dari segi preventif dan promotif. Kesmas juga membantu dalam menerapkan komunikasi yang baik kepada para pasien, agar pasien dapat memberikan kepercayaannya kepada para tenaga kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan dapat berjalan secara optimal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Miranda Parasari dari Program Studi Psikologi. Saya akan menjelaskan mengenai peran prodi psikologi. Secara umum, peran psikolog ini terkait dengan 3 hal, yakni memberikan konseling, melakukan asesmen atau tes psikologi, serta memberi layanan psikoterapi. Profesi psikolog ini juga bertugas untuk melakukan kegiatan promotif preventif dan kuratif rehabilitatif. Jadi, promotif preventif ini dilakukan dengan melakukan psikoedukasi, konseling, screening kesehatan mental, serta screening inteligensi. Sedangkan kegiatan kuratif rehabilitatif dilakukan melalui konseling dan psikoterapi terhadap klien dengan kasus individual maupun kasus kelompok. Nah, di saat kasus yang tengah ditangani mengarah ke ranah yang lebih kompleks, yang dimana klien ini memerlukan penanganan medis lebih lanjut, maka psikolog akan memerlukan bantuan dari profesi tenaga kesehatan lainnya. Perkenalkan, saya Made Tarisa Indira Mahayani dari Program Studi Sarjana Psikologi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peran prodi psikologi dalam interprofessional education. Secara spesifik, peran psikolog sangat berpengaruh dalam kesembuhan pasien. Psikolog harus menjalin hubungan yang baik dengan pasien melalui komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu cara andalan yang dapat dilakukan oleh psikolog untuk menyembuhkan pasien, seperti mengetahui permasalahan yang diderita oleh pasien bercerita dan mengeluarkan keluh kesahnya kepada psikolog. Dari sanalah psikolog dapat memberikan saran atau solusi agar pasien dapat menyelesaikan masalahnya. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara psikolog dengan pasien, maka pasien akan merasakan kenyamanan ketika berinteraksi dengan psikolog. Seorang psikolog juga berhak memberikan dukungan, saran, serta motivasi kepada pasien agar pasien dapat menjalankan proses pengobatan dengan lancar dan dapat pulih kembali, serta pasien tidak merasakan kesendiriannya dalam menjalani pengobatan. Perkenalkan, saya Gusti Ayumade Novianti Silvilia dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi keperawatan dalam interprofessional education. Dalam interprofessional education, yang melibatkan diskusi antar profesi dalam sebuah kelompok, mahasiswa dalam program studi keperawatan berperan dalam mendiskusikan sebuah masalah berdasarkan ilmu yang dimiliki. Melalui diskusi 7 Jump Steps, mahasiswa keperawatan akan membantu memecahkan masalah dengan mengacu pada teori yang dipelajari. Salah satunya adalah mendiskusikan masalah mengenai teknik atau cara mengedukasi masyarakat, pasien, dan keluarga pasien. Selain itu, keperawatan juga berperan mendiskusikan mengenai dimensi respon dari seorang pasien, serta bagaimana teknik untuk melakukan pendekatan kepada pasien, karena hal tersebut merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nimade Ari Sugiantini dari Program Studi Sarjana Keperawatan. Di sini saya ingin melanjutkan peran serta program studi keperawatan dalam kolaborasi interprofesional, menekankan pada pemberian asuhan keperawatan, di mana asuhan keperawatan itu telah dibuat berdasarkan diagnosa yang sudah ditegakkan oleh dokter. Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat juga bisa bekerja sama dengan tenaga profesi lainnya seperti ahli farmasi, dokter gigi, psikiater, dan juga fisioterapis. Selain itu, perawat akan mendampingi pasien selama 24 jam, dan perawat bisa memberikan informasi kepada tenaga profesi lainnya untuk menjembatani proses kesembuhan dari pasien.
Baik, perkenalkan nama saya Lodemani Sugentina dari program studi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran program studi farmasi dalam kolaborasi interprofessional education, di mana pada asuhan kefarmasian atau biasa disebut dengan pharmaceutical care merupakan bentuk optimalisasi peran yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasien dalam melakukan terapi pengobatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan pasien. Adapun peran apoteker dalam sebuah tim pelayanan kesehatan, yakni keterlibatan apoteker dalam pengatasan adverse drug reaction atau ADR, keterlibatan apoteker dalam pembuatan kebijakan pelayanan kefarmasian, keterlibatan apoteker dalam penentuan jenis dan dosis obat, serta apoteker juga memiliki tanggung jawab terhadap kualitas obat yang diberikan pada pasien, yang dimana harus dipastikan expiry date pada obat serta mendapatkan izin edar dari BPOM. Perkenalkan, nama saya Putu Elsula Putrutami dari program studi farmasi. Saya ingin menambahkan terkait peran penting program studi farmasi dalam kolaborasi interprofessional education, di mana peran farmasi yaitu menyediakan bahan baku obat, memformulasikan obat, mendistribusikan obat, serta melakukan pelayanan informasi obat kepada pasien. Selain itu, tenaga kefarmasian juga melakukan analisa bahan baku obat atau interaksi obat dengan beberapa obat lainnya dan menganalisa efek samping obat yang akan digunakan oleh pasien ataupun masyarakat. Selain itu, tenaga kefarmasian juga melakukan konseling kepada pasien ataupun masyarakat untuk mewujudkan patient safety dan menghindari terjadinya penggunaan obat yang tidak irasional di lingkungan masyarakat. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Agung Paramanda Prajanata dari program studi fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dari program studi fisioterapi dalam konteks interprofesional. Jadi menurut Canadian Physiotherapy Association, peran fisioterapi dalam konteks interprofesional adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengembangkan pemahaman dan rasa hormat terhadap kontribusi dan profesi dan disiplin kesehatan lainnya melalui kolaborasi interprofesional. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kolaborasi interprofesional yang efektif. Yang ketiga, selalu mengevaluasi dan memberikan praktik yang terbaik. Dan yang keempat yaitu berkontribusi aktif dalam tim interprofesional sesuai dengan bidang fisioterapi. Perkenalkan, nama saya Widya Harawati dari program studi pendidikan dokter. Sekarang saya akan menyimpulkan hasil dari studi project kami. Interprofessional education merupakan suatu hal yang terjadi saat dua atau lebih individu dari profesi yang berbeda saling berbagi pengetahuan dan juga keterampilan yang bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan. Hal ini memiliki peran yang penting dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan juga sikap yang saling mendukung satu sama lain untuk mencegah terjadi overlapping pekerjaan dan juga dapat melayani pasien dengan lebih berkualitas. Tiap profesi memiliki perannya masing-masing dalam melaksanakan kolaborasi dalam pelayanan kesehatan, seperti contohnya peran profesi dokter sebagai care provider, decision making, komunikator, community leader, dan juga manajer, sementara profesi nurse berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan di mana mendampingi pasien selama dirawat dan juga memberikan informasi terkait perubahan dan juga perkembangan dari kondisi pasien. Kemudian untuk profesi fisioterapi memiliki peran dalam berkontribusi aktif dalam bidang fisioterapi yang dibutuhkan oleh pasien, dan kesehatan masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan upaya perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan juga melakukan penyuluhan tentang kesehatan. Profesi psikologi memiliki peran sebagai pemberi layanan konseling, melakukan asesmen dan juga tes psikologi, serta memberikan layanan dari psikoterapi. Terakhir, untuk profesi dokter gigi memiliki peran melakukan perawatan gigi, tetapi juga harus ditunjang dengan riwayat dari pasien. Terima kasih.